Hai sahabat Daihatsu, kembali lagi di channel Karisma Sejahtera. Kali ini kita akan membahas mengenai spuring dan balancing, di mana spuring dan balancing itu sendiri bertujuan untuk meluruskan kembali laju dari kendaraan Anda. Dan spuring balancing sendiri itu termasuk kegiatan yang rutin dilakukan ketika Anda melakukan perawatan berkala ataupun servis, terutama di bengkel Karisma Daihatsu Sejahtera Jalan Diponegoro. Yang pertama adalah spuring, di mana spuring sendiri itu adalah proses untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan roda-roda mobil dengan meluruskan ban bagian depan dengan ban bagian belakang. Dalam prosesnya, spuring mencakup untuk caster dan juga chamber serta toe angle. Untuk toe angle sendiri meliputi untuk toe in dan toe out, dan juga untuk turning radius, seperti gambar di samping. Kemudian, untuk fungsi spuring itu sendiri adalah untuk menjaga kestabilan kendaraan. Di antaranya, kemudi menjadi lebih ringan, kemudian menimbulkan gaya putar kembali setelah belok, dan juga mencegah kendaraan belok sendiri saat kemudi dilepas. Lalu, untuk mengurangi keausan pada bagian ball joint atau sambungan-sambungan dan roda juga. Yang kedua adalah proses balancing, di mana balancing itu sendiri berfungsi untuk menyeimbangkan kembali semua roda mobil dan memastikan apakah ban sudah seimbang pada titik pusat rodanya. Untuk itu, balancing umumnya dilakukan sesudah proses penggantian ban atau pelek, dengan tujuan agar saat mobil dipakai, ban dalam kondisi terbaik dan putaran roda mobil pun bisa berputar dengan baik. Tahapan-tahapan ketika melakukan spuring dan balancing. Yang pertama adalah proses pengecekan understell, di mana kaki-kaki akan dicek kondisinya apakah aman ataukah ada kekocakan. Kemudian, proses kedua adalah proses melepaskan roda dan melakukan balancing roda agar roda kembali seimbang. Kemudian, jika sudah, mobil akan diarahkan ke proses selanjutnya, yaitu proses spuring. Proses spuring. Yang pertama, teknisi akan memasang alat kemiringan sudut pada setiap roda. Yang kedua, teknisi melakukan input atau memasukkan data spuring pada alat spuring. Yang ketiga, alat akan melakukan penyetelan sudut roda sesuai dengan spesifikasi di monitor. Setelah proses penyetelan selesai, teknisi akan melepaskan kembali alat kemiringan sudut, menurunkan mobil, lalu mobil akan siap untuk dites jalan. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan spuring dan balancing? Pada sebuah mobil yang sudah lama digunakan, keselarasan serta keseimbangan roda perlu diperhatikan. Sebab keausan bagian roda dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan pada sudut kelurusan roda. Agar kestabilan mobil tetap terjaga, maka perlu dilakukan spuring balancing dengan patokan waktu biasanya per 6 bulan atau patokan kilometer sepanjang 10.000 km. Namun, untuk patokan waktu ini tidaklah cukup. Kemudian untuk pertanyaan kedua yang akan timbul atau muncul adalah, apakah tanda-tanda dari mobil itu ketika sudah waktunya untuk dilakukan spuring dan balancing? Yang pertama adalah ketika setir bergetar saat berkendara. Yang kedua, mobil belok sendiri saat melaju lurus. Kemudian, pastikan tidak ada benjolan pada ban mobil. Yang keempat, setir terasa berat ketika berkendara. Lalu, terasa goncangan dalam membelokkan kendaraan. Dan yang terakhir, hilangnya keseimbangan pada kendaraan Anda. Jadi, melakukan spuring dan balancing merupakan suatu keharusan ya sahabat. Ingat, sebab roda itu salah satu faktor yang penting, terutama bagi keselamatan ketika sahabat berkendara. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat. Apabila sahabat ingin memberikan saran atau komentar, silahkan isi di bawah ya. Jangan lupa juga pencet tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Untuk video selanjutnya, ditunggu ya sahabat. Dadah!